Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang enzim-enzim yang ada di sistem pencernaan. Yang pertama adalah kelenjar saliva yang terdapat di bagian mulut yang menghasilkan enzim amilase yang berfungsi memecah pati atau amilium menjadi maltosa. Kemudian yang kedua, dinding lambung yang terletak di lambung menghasilkan asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri, membantu protein, melarutkan mineral. Enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Kemudian enzim pepsi yang berfungsi sebagai mengubah protein menjadi protosa, pepton, dan polipeptida. Terus yang ketiga adalah pankreas yang terletak di usus halus menghasilkan enzim karbohidrase. Pankreas yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida. Terus enzim lipase pankreas yang berfungsi mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian enzim amilase pankreas yang berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida. Selanjutnya nomor 4 yaitu dinding usus halus yang terletak di usus halus menghasilkan enzim sterokinase yang berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim peptidase yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir yaitu nomor 5, hati juga terletak di usus halus yang menghasilkan empedu yang berfungsi mengemukakan lemak. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Jaldi. Halo semuanya, saya Jaldi Fareji. Saya di sini akan menjelaskan tentang bioproses sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Delia. Hai, perkenalkan nama saya Delia Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerak peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sigfer atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini kemungkinan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Sekian dari materi saya, akan dilanjut oleh Zahra. Hai, nama saya Zahra Syahdatul Aisyah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian lambung. Lambung adalah organ berbentuk G yang berukuran sekitar 2 kepala tangan. Lambung itu terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas.
Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, lalu mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap oleh lambung, yaitu zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar dinding lambung. Dan getah lambung itu terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Lalu yang kedua ada asam klorida atau HCI, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsonogen menjadi pepsin. Lalu makanan itu akan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot yang berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum, yaitu usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makanan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaldi. Selanjutnya yaitu hati atau pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Lalu, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Halo teman-teman, saya Rizka dari kelas 11 MIPA 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagian usus halus. Proses penguraian makanan menjadi bentuk lebih kecil telah selesai di sini. Nah, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantung empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutup oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Selanjutnya, kita akan lanjut ke usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik, jadi seperti ini. Di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan di bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu untuk membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. Lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecahkan
bahan yang tidak tercerna. Nah, jadi itu penjelasan dari usus halus dan usus besar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh Hasbi. Terima kasih. Halo, nama saya Asdiala Sofyan. Saya akan menjelaskan bagian dari anus dan rektum. Sisa isi usus yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mules dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa bereaksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok